Oh, izin ya. Ini coba di mute aja dari situ Mas, jangan dari situ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah join pada webinar kita pada hari ini, yaitu webinar Inspirasi Emas dengan tema Pendidikan Pasti untuk Sang Buah Hati. Dan sebelum kita memulai acara webinar pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hafni, saya akan menjadi host pada acara webinar hari ini dari awal hingga selesai. Dan tujuan acara ini dibuat adalah untuk mengedukasi bagi kita semua, untuk para calon orang tua ataupun bagi orang tua yang saat ini berencana atau yang sedang merencanakan untuk perencanaan keuangan untuk pendidikan sang buah hati. Dan saya tidak sendiri, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita. Dan saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh Bapak Ibu yang join pada webinar hari ini, karena seluruh peserta yang ikut webinar hari ini berkesempatan mendapatkan promo yang sedang diadakan oleh Pegadaian. Bapak Ibu bisa menggunakan kode promo. Salah satunya yaitu promo buka tabungan emas. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai tabungan emas Pegadaian, bisa buka tabungan emas dengan menggunakan kode promo rencana emas. Buka tabungan emasnya melalui Pegadaian aplikasi digital service. Kemudian ada juga promo top up tabungan emas dengan memasukkan kode promo rencana nabung. Selanjutnya ada promo cicil emas dengan kode promo rencana mulia. Dan ada juga kode promo untuk gadai tabungan emas, masukkan kode promonya rencana gadai. Dan yang paling meriahnya, jarang-jarang nih Pegadaian mengadakan diskon besar-besaran khusus untuk Bapak Ibu yang join pada webinar kita pada hari ini, yang mengikuti acara dari awal hingga selesai, berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar Rp30.000 per gram untuk Bapak Ibu yang membeli logam mulia secara kredit di PT Pegadaian Persero. Nah, jadi selesai acara webinar ini, bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk langsung membeli logam mulia di Pegadaian, langsung aja datangi outlet Pegadaian terdekat, atau bisa langsung mengakses melalui aplikasi Pegadaian Digital Service. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang narasumber kita yang pertama. Nanti kita bakalan sharing-sharing langsung dengan beliau untuk kita sama-sama tahu kira-kira apa langkah yang tepat untuk para calon orang tua dan orang tua untuk pendidikan pasti untuk sang buah hati. Nah, langsung saja saya undang narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Herlina Sanusi. Ya, silakan Ibu Herlina. Iya. Selamat pagi Ibu Herlina, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu, para audiens kita penasaran nih kira-kira siapa narasumber kita hari ini. Silakan Ibu Herlina, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Herlina Sanusi. Saya seorang ibu dan kebetulan saya sekarang bekerja sebagai asisten manajer di kantor Pegadaian area Rangkapanang. Nah, jadi Ibu Herlina ini adalah latar belakangnya seorang ibu dan juga beliau bekerja di PT Pegadaian Persero. Nah, ngomong-ngomong nih ya Ibu Herlina, ya, tema kita hari ini kan tentang pendidikan pasti untuk sang buah hati. Nah, tadi Ibu Herlina bilang Ibu juga terkenal sebagai seorang ibu. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu Herlina punya berapa orang anak? Saya baru punya satu anak. Oh, masih satu ya? Dan usianya juga masih kecil, usianya 7 tahun, kelas 1 SD, tapi belum pernah sekolah, dia sekolahnya masih online. Oh gitu, jadi karena pandemi juga masih kelas 1 selama 1 tahun sekolah justru daring ya Bu? Iya. Bahkan sekarang udah ujian naik kelas 2, tapi belum pernah sekolah ya? Sekolah langsung. Nah, jadi
terkait pandemi juga sih, jadi mengharuskan anak-anak juga sekolahnya itu melalui daring. Nah, ngomong-ngomong nih tentang pendidikan dan tentang anak nih, Bu. Kita pengen sharing-sharing nih sama Bapak Ibu yang audiens kita pada webinar pada pagi hari ini. Kira-kira nih, Bu, menurut Ibu, kenapa sih merencanakan keuangan untuk anak itu penting? Karena pendidikan itu setiap ibu kan pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Benar. Sedangkan pendidikan sekarang itu tidak murah gitu. Pendidikan itu mahal karena sektor yang inflasi yang timbul di sektor pendidikan itu mencapai 3,81%. Sedangkan biaya pendidikan itu rata-rata uang pangkalnya itu naik sekitar 10-15% per tahun. Ya. Bayangkan Mbak Nurul, anak saya sekarang ini kelas 1 SD, gitu kan? Mungkin masih SD kita masih bisa gitu kan, masih punya tabungan inilah dari gaji atau apa gitu. Tapi bayangkan nanti dia 10-15% naik per tahun. Jadi anak saya itu nanti masuk universitas 12 tahun lagi ke depan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang itu masuk universitas 30 juta gitu, gimana 12 tahun kemudian yang gitu naik kan? 15% setiap tahun ya. Iya. Jadi kalau saya kan pengen anak saya mendapat pendidikan yang baik, gitu, yang terbaik gitu. Maupun dimanapun gitu kan pasti kan perlu biaya. Jadi kita kalau nggak saya nabung dari sekarang gitu kan, saya mau gimana gitu untuk nyekolahin anak saya gitu. Makanya harus benar-benar, biasanya ibu-ibu tuh yang nggak harus mengapakan bapak-bapak sih, tapi ibu-ibu tuh yang selalu yang harus lebih yang gimana gitu. Benar-benar mempersiapkan ya Bu untuk dana pendidikan anak gitu. Meskipun anaknya masih kelas 1 SD loh. Iya, kelas 1 SD. Jadi kalau saya nabungnya anak saya sudah SMA gitu kan, waktunya kan sedikit mepet sekali gitu. Kalau misalnya dari SD saya pokoknya itu harus rutin gitu. Bukan jadi kita nabung itu bukan harus jadi beban juga gitu kan. Kita kan harus, kita tahu pendapatan kita berapa dan kita harus menyisihkan berapa gitu. Jadi memang harus intens gitu kalau nabung ini gitu. Jadi istilahnya benar ya, kalau yang namanya menabung itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Jadi mumpung anaknya masih kecil, bahkan seperti saya nih contoh gitu kan, calon ibu ya, calon ibu gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya dari sekarang itu harus sudah mempersiapkan dana untuk pendidikan anak, karena untuk pendidikan itu biayanya sangat mahal. Dan itu kena inflasi dianya. Gitu. Benar. Jadi kita nabung, misalnya kita nabung di bank contohnya gitu kan, udah 5 tahun atau udah masuk 10 tahun. Rupanya pas anak kita sekolah 10 tahun ke depan, biayanya makin tinggi, sementara uang kita tabung itu ya tetap segitu nilainya gitu. Nah, jadi karena faktor inflasi juga gitu ya. Nah, menarik nih gitu. Jadi selain kita bisa menabung uang gitu kan, kira-kira nih menurut Ibu, apa alat investasi yang tepat untuk para orang tua yang saat ini sedang berencana menyiapkan dana pendidikan untuk sang buah hati? Kalau menurut saya sih emas. Emas bukan ya? Karena saya bekerja di pegadaian juga gitu kan. Tapi dari sejak dulunya kita kecil itu dari ibu-ibu saya, dari orang tua saya itu memang menabung tuh dengan emas. Walaupun ada uang sedikit, beli emasnya sedikit gitu. Jadi karena mungkin dari orang tua juga kali ya. Terus kebetulan juga saya sudah bekerja di sini, saya memang merasakan gitu apanya emas ini, keuntungan emas ini gitu. Kalau menurut saya sih emas ya. Nah jadi sebenarnya iya sih, dari zaman saya masih kecil dulu juga orang-orang tua itu kalau misalnya gini, kalau nanti udah kerja, kalau udah punya uang beliin emas gitu. Ternyata memang ada ya gitu. Dulu kita pikirnya apa sih gitu kan, tapi begitu kita udah tahu, jadi sekarang mindset emas itu bukan karena kita mau pamer kita punya banyak emas, tapi justru sebenarnya emas ini mengamankan aset kita ya. Benar. Nah jadi kan emas nih tadi. Selanjutnya nih saya pengen tahu kenapa ya harus mempersiapkan dana pendidikan itu dengan emas? Kenapa nggak dengan misalnya kita punya saham atau misalnya kita punya tabungan di bank gitu? Kenapa harus emas, Bu? Karena kita harus tahu dulu apa sih keuntungan emas ini gitu kan.
karena emas itu yang pertama itu tahan inflasi. Nah, jadi kayak pendidikan tadi kan dia juga punya inflasi gitu kan. Jadi kita harus mengimbanginya. Yang pertama, emas itu tahan akan inflasi. Yang kedua, itu nyata gitu loh. Kita beli ada gitu wujudnya gitu. Nggak tipu-tipu gitu istilahnya. Misalnya kita beli apa di sana nggak kelihatan. Kalau ini memang ada gitu barangnya, langsung ada gitu. Terus yang ketiga Mbak Nurul, itu mudah kita dapat. Kita bisa beli di toko emas, kita bisa beli di Pegadaian, kita. Yang keempat, terus kita mudah untuk nyimpannya. Jadi kan cuma kecil Mbak Nurul. Kita cuma di kantong juga bisa gitu kan, nggak repot. Kalau misalnya kita mobil atau apa gitu kan kita repot nyimpannya gitu kan. Yang kelima itu mudah dicairkan. Jadi pas kita lagi butuh, misalnya kita ini untuk pendidikan anak, tiba-tiba ada namanya hidup yang ada masalah atau apa gitu, kita bisa ini untuk digadai dulu lah, dijual dulu, jadi gampang gitu. Langsung kita, kalau kita investnya rumah, kita harus buat dulu pengumuman dijual harus nunggu lagi, nego lagi. Kalau misalnya emas itu langsung kita tahu harga pasarnya berapa hari ini, bisa langsung cair gitu. Jadi lebih simpel, lebih aman, pokoknya yang terbaik lah menurut saya. Nah, jadi itu kenapa kita itu menyiapkan dana pendidikan untuk anak itu salah satunya menggunakan emas gitu, karena terjaga ya dengan emas dan juga memudahkan kita gitu. Kalau misalnya kita punya emas 1 kilo kita kantongin, mungkin orang nggak bakalan tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita punya uang 1 miliar kita bawa kemana-mana, orang pasti tahu ya Bu ya. Iya. Sebenarnya lumayan juga. Jadi aman sih, lebih efisien kalau kita investasi itu menggunakan emas gitu. Nah, jadi mumpung nih Bapak Ibu beruntung yang mengikuti webinar pada hari ini, yang ada niatan pengen langsung beli emasnya ataupun buka tabungan dari Pegadaian, mumpung lagi ada promo yang diadain Pegadaian, yuk langsung kunjungi Pegadaian terdekat gitu, atau langsung bertransaksi di Pegadaian aplikasi digital service. Nah, jadi lanjut nih ya Bu ya. Seru nih soalnya ceritanya tentang anak tentang emas gitu kan, sama-sama berharga dua-duanya. Nah, saya pengen tahu nih, investasi emas yang seperti apa nih yang cocok misalnya untuk saya calon ibu, atau untuk mungkin di luar sana ada ibu rumah tangga, dia pengen nabung emas untuk anak, tapi dia hanya ibu rumah tangga, atau investasi yang emas seperti apa yang cocok untuk karyawan gitu. Jadi menurut di Pegadaian itu ada 2 yang namanya cicil emas. Jadi kita beli emas secara angsuran. Yang kedua pakai tabungan emas. Gitu. Jadi kalau cicilan emas ini kita flat bayarnya. Gitu. Jadi menurut hari ini mau beli misalnya 5 gram gitu kan, harga 5 gram itu berapa? Kita kasih DP-nya berapa? Terus kasih DP-nya, sisanya itu diangsur. Mau berapa lama tenornya? Mau 3 tahun, mau bulan sampai terserah kita tenornya gitu kan. Itu flat gitu. Itu memang harus jadi kalau misalnya per bulan itu harus wajib kita bayar. Jadi sistemnya bayar angsuran ya setiap bulan ya. Terus buat ibu-ibu yang arisan nih, sekarang kan banyak ibu-ibu yang sosialita apa arisan ngumpul ini gitu kan. Nah, terus daripada arisannya itu kumpulin uang terus kita makan di mana, habis itu kan udah gitu aja gitu. Tapi di Pegadaian itu ada arisan emas. Jadi si ibu-ibu ini 6 orang dikumpulin berapa arisannya, misalnya 1 gram atau 2 gram, 5 gram itu bisa Mbak Nurul. Jadi berapa per bulannya 1 gram. Jadi pas hari bulan ini siapa yang narik ya ibunya sendiri yang menentukan. Nah, jadi uangnya dikasih ke Pegadaian kasih emas ke. Jadi nariknya tuh emas gitu. Jadi menurut saya itu lebih bermanfaat kalau ibu-ibu sosialita gitu kan. Nah, menarik nih, tadi Bu Herina bilang di Pegadaian bisa beli emas secara angsuran. Nah, itu emasnya emas perhiasan kah atau emas apa gitu Bu? Emasnya emas batangan. Oh, emas batangan ya. Iya, jadi dia bersertifikat gitu kan. Jadi emas ini dia itu flat, walaupun harga naik dia tetap kita bayar sesuai dengan perjanjian yang pertama. Dan itu agak sedikit maksa, jadi nggak ada duit harus wajib bayar gitu. Namanya ya, juga kewajiban ya. Gitu. Tapi memang nabung tuh harus sedikit dipaksa kan dulu. Iya benar. Karena memang ada tipikal orang yang dia nggak bisa nyisihin uang, tapi kalau memang itu kewajiban dia pasti bayar. Gitu.
Tapi ada juga nih Mbak Nurul namanya tabungan emas. Tabungan Oke, emas itu gimana lagi? kalau tabungan emas itu uang yang dikasih kita konversikan ke harga emas gitu. Oke. Jadi kita nabungnya uang, hasilnya emas gitu. Jadi itu cocoknya sih ibu-ibu rumah tangga ya, sisa-sisa belanja. Benar. Jadi nabungnya itu mudah Mbak Nurul, dari 10 ribuan. Oh, Jadi 10.000 udah bisa nabung ya? gitu. Jadi misalnya anak kita jajannya berapa, kita kan kita sisihin 10.000 untuk ke ini. Terus Mbak Nurul nggak harus pegadaian, bisa pakai aplikasi digital service, bisa juga pakai mobile banking gitu. Jadi lebih gampang. Dan yang tabungan emas ini menurut saya ini cocok buat ibu-ibu. Jadi kan kalau ibu rumah tangga yang memang per bulannya mungkin dijatah sama suami gitu kan, harus pandai-pandai nih nyisihin gitu kan, nyisihin uang belanja, sisanya dimasukin ke tabungan emas. Dan sekarang misalnya Mbak Nurul nih nabung nih 10.000 setiap hari gitu kan, terus tiba-tiba udah nambah, jadi tabungannya 1 gram. Nah, jadi 1 gram. Jadi nggak ada apa-apa itu Mbak Nurul, tetap 1 gram. Jadi pas 2 tahun pun, setahun pun tetap 1 gram. Oh, jadi artinya kalau kita nabung tabungan emas di Pegadaian itu nggak ada potongan tiap bulannya gitu ya, Bu? Hanya per tahun Mbak Nurul, pas pembukaan itu 30.000 aja, itu aja. Nah, jadi kalau misalnya kita berniat nih pengen buka tabungan, itu syaratnya apa ya, Bu? Saya cuma KTP sama uang 50.000. Oh, jadi pembukaan awalnya itu hanya menggunakan uang Rp50.000 dan KTP, kita langsung bisa buka tabungan emas di Pegadaian. Dan nabungnya tadi mulai berapa, Ibu? Mulai 10.000 udah bisa nabung. Jadi benar-benar menurut saya nih pribadi ya, Pegadaian itu benar-benar memudahkan kita untuk bagi kita yang ada keinginan untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anak, tapi dengan cara yang sangat mudah, sangat murah, 10.000 loh. Artinya dengan uang 10.000, uang belanja, bisa ditabungkan dan bisa dapat langsung emas ya gitu kan. Karena uang yang kita tabungkan itu dikonversikan langsung ke saldo emas gitu. Kayak ini menurut misalnya 100.000 per bulan gitu kan. Usia anak saya sekarang 7 tahun. Menunggu itu misalnya kita nabungnya 10.000 aja per hari gitu kan. 10.000 per hari. Terus bayangin 12 tahun lagi udah berapa tuh saldonya. Ya, apalagi gitu. Harga emas tiap makin tahunnya naik ya gitu. Jadi dia udah bisa ngimbangin dengan harga pendidikan anak gitu. Oke, nah jadi kalau saya ambil kesimpulan nih ya Bu, jadi di Pegadaian itu dia terbagi 2 untuk pembelian emas. Yang pertama itu secara cicilan, yang cicilan ini kita di awal menyediakan DP dan menentukan kita mau angsuran berapa bulan. Dan tiap bulannya kita bayar angsuran. Oke, nah kalau yang tabungan dia lebih fleksibel gini Bapak Ibu. Kapan kita ada uang, misalnya kita cuma ada 10.000 itu bisa ditabungkan untuk tabungan emas di Pegadaian. Nah, jadi ngomong-ngomong nih tentang tabungan emas, saya penasaran di tabungan emas. Kan kita nabung uang, dapatnya emas gitu. Nah, kalau misalnya suatu saat saya butuh uang mendesak gitu kan, Bu, uangnya bisa nggak saya tarik? Gitu? Bisa. Jadi kalau udah ada saldonya, udah 5 gram, kan itu bentuk tabungan tuh. Iya, tapi kan kadang-kadang ada orang ingin megang mana sih emasnya gitu. Biasanya ibu tuh kan. Itu dicetak bisa. Dicetak bisa di Pegadaian, dicetak bisa. Terus kita tiba-tiba butuh nih uang. Nggak bisa dijual juga dulu, misalnya ditarik berapa sih, misalnya kita butuhnya 500.000, jadi uang 500.000 itu dikonversikan juga ke emas berapa, kalau uang 500.000 itu berapa, dikurangi saldonya. Gitu ya. Dan kalau misalnya kalau udah ditarik kan berarti hilang tuh kan saldonya gitu kan. Tapi ada ibu-ibu juga sayang kan untuk ini, tapi karena kebutuhan harus dicairkan, bisa juga digadaikan Pak Nurul. Oh, jadi tabungan emas tadi yang berupa buku tabungan itu bisa digadaikan? Bisa digadaikan di Pegadaian. Oh gitu. Jadi bisa kita gadai berapa 500.000 gitu kan. Pas sebulan misalnya pas kita ada uang bisa kita tebus lagi, balik lagi saldonya kita. Gitu. Oke, jadi benar-benar sangat memudahkan sekali ya Ibu. Jadi dia sistemnya
memang kita dipermudah untuk menabung. Kalau kita butuh kita bisa gadaikan. Kalau misalnya kita pengen lihat fisiknya kita bisa dicetak ke emas batangan gitu. Oke, jadi nah mumpung nih Bapak Ibu sekali lagi saya ingetin gitu, mumpung saat ini Pegadaian lagi mengadakan promo. Jadi bagi Bapak Ibu yang berniatan ingin punya buku tabungan emas yang tadi seperti dijelaskan Ibu Herlina, yuk datangi Pegadaian terdekat atau bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital, dan jangan lupa gunakan kode promo yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, gak terasa nih Bu Herlina, udah hampir 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Jadi saya ada nih narasumber satu lagi, nanti kita bakal sharing-sharing. Tapi sebelum saya tutup nih, saya ada satu pertanyaan terakhir untuk Bu Herlina. Pertanyaannya, kenapa sih harus di Pegadaian gitu? Kenapa nggak kita ngambil dari, misalnya di luar sana kan ada tuh orang-orang yang jualan logam mulia gitu. Kenapa harus di Pegadaian? Yang pertama, Pegadaian adalah perusahaan BUMN. Jadi milik negara, nggak akan bangkrut gitu istilahnya, nggak akan lari gitu kan, karena punya negara. Gitu. Jadi kalau misalnya ada punya perorangan, tiba-tiba dia bangkrut atau tiba-tiba dipakai duitnya lari, kita kan gimana gitu kan? Itu kerap Pegadaian adalah perusahaan ya BUMN. Yang kedua Mbak Nurul, outletnya itu ada dimanapun di seluruh Indonesia. Ada 4.088 banyak ya outlet gitu. Pegadaian ya. Iya, banyak outletnya dan agennya juga ada gitu kan. Terus di Pegadaian itu kan prosesnya cepat gitu, aman gitu. Jadi lebih nggak harus juga datang ke outlet Nurul, pakai Pegadaian di kita juga bisa. Dari jadi lebih simpel. Ya. Terus asetnya ini diasuransikan dan diawasi oleh OJK. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah was-was. Kalau misalnya saya punya nih, misalnya punya uang 700 miliar misalkan, saya mau langsung nabung 1 kilo emas gitu, nggak was-was gitu ya, gitu. Karena kan di Pegadaian aman gitu ya. Aman dan diasuransikan dan diawasi oleh OJK. Jadi nggak usah khawatir nanti. Kalau kita punya emas 1 kilo, kalau kita simpan misalnya di rumah, kita was-was nanti bakalan dimasuk maling segala macam. Tapi kalau di Pegadaian, karena dia adalah perusahaan milik negara, diawasi oleh OJK, jadi kita nggak usah khawatir. Kalaupun misalnya suatu terjadi apa-apa, kantor Pegadaian nggak mungkin pindah ya, Bu Herlina. Karena punya negara. Nah, menarik nih Bapak Ibu. Jadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita yang pertama. Tadi di awal kita membahas tentang bahwa dana untuk pendidikan anak itu setiap tahunnya semakin lama semakin mahal. Jadi memang sudah seharusnya kita sebagai calon orang tua atau bahkan orang tua tidak ada kata terlambat untuk merencanakan biaya pendidikan anak kita. Jadi sudah di-sharingkan tadi dulu Bu Herlina, salah satu cara teraman untuk kita mengamankan aset kita untuk pendidikan anak salah satunya dengan emas. Nah, oke, baik Bapak Ibu, saya punya narasumber satu lagi. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga juga, sama seperti Ibu Herlina, dan beliau adalah salah satu entrepreneur yang kalau saya bilang cukup sukses karena usahanya banyak di mana-mana Ibu Herlina, gitu kan. Ibu Herlina juga pasti sangat kenal dengan beliau ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita undang narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Camelia Rosa Estels. Halo, assalamualaikum Ibu. Silakan duduk Ibu. Selamat pagi Ibu Camelia. Oke, nah jadi di sini sudah hadir narasumber kita yang kedua. Sebelumnya mungkin Ibu Camelia silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada audiens kita. Ibu silakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Camelia Rosa. Nah, kalau di rantau perapat saya lebih terkenal dengan sebutan Moms CK. Moms CK. Moms CK kalau sekarang ya. Nah, di sini diundang kebetulan buat sharing-sharing di Pegadaian untuk ini pendidikan pasti sang buah hati. Nah, gimana nanti sedikit tips dari saya mungkin yang mereka anggap saya sudah bisa lah untuk membagi pengalaman gitu. Saya ibu dari 3 anak dan sebelumnya saya adalah pegawai dari salah satu bank dan sekarang saya sudah memutuskan untuk fokus di bisnis dan fokus buat anak-anak saya. Luar biasa ya. Jadi kayaknya impian
sebagian para ibu-ibu nih gitu kan, yang dulunya mungkin bekerja tapi sekarang sudah fokus punya usaha juga dan bisa mengurus anak juga ya Ibu, luar biasa gitu. Nah jadi ngomong-ngomong nih, saya pengen tahu, kalau boleh tahu nih, Ibu Cornelia punya berapa orang anak? Sampai saat ini 3 orang. 3 orang anak Tapi ya. sampai saya belum mau nambah lagi. Ibaratnya tadi 1 ya, ini udah 3. Oke, nyusul Ibu Erlina. Nah, jadi saya pengen tanya nih, Ibu Kamil ini kan bisa dibilang entrepreneur yang sukses. Boleh nih sharing-sharing ke kita gimana perjalanan awal Ibu membangun usaha bisa sampai sesukses ini dan bisa memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Monggo Ibu. Sebelumnya saya itu bekerja di bank lebih kurang 9 tahun lebih dari cukup bank lama pindah ya. ke pindah gitu kan. Tapi menurut saya sebagai ibu kita boleh bekerja, tapi kewajiban utama ibu itu adalah untuk mendidik dan menjaga anak-anaknya. Saat saya menjadi pekerja, banyak kewalahan-kewalahan yang timbul saat harus melihat tumbuh kembang anak-anak. Dan usaha bisnis itu kecil-kecilan, dimulai dari saya masih sebagai pegawai di salah satu bank swasta di Medan dulunya. Awalnya saya itu punya bisnis kecil-kecilan dari rumahan, dan sekarang apalagi zaman sekarang tuh bisnis online itu kan lebih familiar buat ibu-ibu kan, jadi nggak ada kata-kata males, nggak ada kata-kata nggak punya uang. Kalau buat ibu-ibu sekarang harusnya kalau kita mau banyak peluang-peluang bisnis yang bisa kita lakukan, lakukanlah sekecil mungkin gitu. Pelan-pelan nanti walaupun banyak tantangannya tetap harus bisa memanage antara keluarga dan kebutuhan sampingan gitu kan. Kadang itu sebenarnya kalau buat perempuan bisnis itu kebutuhan sampingan, tapi saya punya konsep perempuan itu banyak maunya. Jadi perempuan itu harus banyak taunya gitu. Jadi bukan monoton harus bersihin rumah, jaga anak, ngerapiin. Nah, buat sebagian besar kadang-kadang itu adalah pilihan yang paling tepat. Karena dia merasa menjaga anak-anak dan rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling sulit buat perempuan. Bukan jadi pebisnis yang paling sulit itu adalah menjaga anak-anak dan menjaga rumah tangga. Apalagi sekolah sekarang ya. Apalagi zaman sekolah sekarang dan daring kan, jadi anaknya daring, emaknya dating gitu kan. Nah itu jadi dimulai dari kecil-kecil sambilan kayak gitu. Kebetulan saya agak-agak karena biasa dari waktu gadis saya sudah bekerja. Jadi waktu disuruh memutuskan untuk resign sama suami, saya sepertinya belum sanggup gitu. Full jadi mami itu belum sanggup. Jadi disisihkan pelan-pelan waktunya. Tapi alhamdulillah berkat dukungan keluarga dan berkat dukungan suami saya bisa jalani dua-duanya. Oke, luar biasa ya Ibu Herlina ya. Nah jadi tadi yang sudah dijelasin bahwa Ibu Cornelia ini punya beberapa usaha dan di beberapa kota gitu. Nah, jadi pertanyaan saya nih, gimana Ibu menghandle antara bisnis dengan keluarga tuh? Tuh pembagian waktunya seperti apa? Karena kan usahanya juga bukan di satu kota gitu. Sebenarnya kalau dibilang repot ya luar biasa repotnya gitu. Karena sekarang alhamdulillah kita kalau untuk CK Corner yang lagi boomingnya di Rantau Prapat tuh, dan yang mereka kenal Mams CKC ini kan dari CK Corner-nya. Padahal saya sudah merintis usaha ini dari 6 tahun yang lalu. Yang famousnya itu kalau dulu tuh CK Gallery, sekarang waktu saya membuka CK Corner kembali ya. Karena 5 tahun yang lalu saya pernah buka CK Corner Cafe sama seperti ini dan alhamdulillah saya gagal. Kenapa saya bilang alhamdulillah saya gagal? Karena gagal itu adalah sesuatu hal yang memotivasi kita untuk maju. Kita harus belajar dari gagal itu. Kenapa kemarin gagal? Kenapa orang lain bisa? Kenapa saya nggak bisa? Mungkin faktor utama waktu yang pertama saya buka CK Corner itu saya masih jadi ibu pekerja. Nah, mungkin salah satunya itu, saya kurang fokus dengan itu. Terbagi ya? Iya, terbagi. Dan kebetulan anak-anak juga masih saya handle sendiri. Kalaupun ada asisten rumah tangga itu cuma yang membantu lah ya kan. Dan untuk saat ini alhamdulillah juga saya belum lagi sedang tidak ada
asisten rumah tangga. Jadi Nah, benar-benar bayangin gitu. benar-benar dilakuin sendiri, diurus Iya, sendiri semuanya. diurus sendiri, tapi ya kita pandai-pandai memanage waktu lah ya. Dan sekarang kan sistem digital udah banyak. Di kafe kita pakai sistem digital juga untuk masalah kasir dan stok barang juga kita pakai masa digital. Ada CCTV yang bantu kita untuk mantau, dan terutama saya alhamdulillah punya keluarga yang support dan karyawan-karyawan yang bisa diandalkan. Oke, jadi salah satunya terbantu karena kecanggihan teknologi zaman Iya, sekarang. benar. Dan selain karena teknologi udah canggih, kitanya mampu untuk mengikuti teknologi tersebut, gitu ya Ibu. Harus mampu, Iya. mau tidak mau kita harus mampu, karena harus memang zamannya seperti ini kan. Iya. Kalau kita tidak mau mengikuti, kita akan terbelakang. Nah, jadi saya pengen fokus nih ke keluarga karena kan tema kita hari ini tentang buah hati. Dan Ibu Kang ini punya 3 orang anak. Nah, kalau Ibu sendiri nih, saya pengen tahu kira-kira Ibu sebagai entrepreneur yang sukses itu merencanakan keuangan untuk pendidikan anaknya seperti apa? Boleh di-sharingkan Ibu? Nah, kalau dulu itu kan kalau yang namanya emak-emak tuh familiar kali dengan emas gitu. Bukan ini karena pegadaian yang undang saya loh. Gitu. Tapi ini real memang kejadian memang ada di saya, dan memang saya memulai nabung itu sedikit demi sedikit. Biasa kalau menabung emas, karena emas itu nilainya nggak akan berubah-berubah jauh kalau kita investasinya rumah, seperti yang dibilang Bu Herina tadi, investasi rumah suatu saat kita butuh, jualnya kan susah gitu. Lumayan lama, membutuhkan waktu. Iya. Terus kalau kita punya emas, tiba-tiba ada sesuatu yang mendadak, kita bisa datang langsung aja ke toko emas aja yang lebih gampang gitu kan. Atau kalau kita masih sayang uangnya, kita ke pegadaian. Kita gadaikan. Iya, mulailah dengan hal yang kecil. Punya sisa gaji dulu ya, sisa gaji, ya beliin setengah gram emas aja. Kadang-kadang itu nggak perlu kita ceritain sama orang, punya setengah gram, kok rasanya sedih gitu ya. Kita kerja di bank gitu, banknya lumayan besar, nabungnya cuma setengah gram gitu. Tapi percayalah, dari setengah gram kalau kita rutin, setengah gram itu, nah bulan depan ada sisa lagi, nambah lagi setengah gram gitu kan. Jadi 1 gram. Iya, jadi 1 gram. Terus kalau kita ikuti dunia para ibu-ibu sekarang terlalu banyak maunya gitu. Iya. Makanya aku pikir nggak bisa nih cuman ngandelin gaji, makanya ada bisnis sampingan. Tips buat para ibu-ibu sedikit nih, dari awal saya bilang ya, biasakan menyisihkan uang tanpa sepengetahuan suami. Oh, jadi suami nggak boleh tahu nih ya? Iya, kenapa gitu? Tapi niatkan ya, itu niatnya. Niatnya itu untuk membantu suatu saat jika suami kewalahan masalah keuangan, ada yang menopang gitu. Jangan biasakan untuk begini terus sama suami. Itu. Jadi istri pun memang harus mandiri. Iya, benar. Jadi kalaupun suatu saat kan sebenarnya kita kan perempuan ini, kalau kita punya pekerjaan di luar, itu tetap harus izin suami kan. Tapi kalau kita punya penghasilan sendiri, boleh loh kita simpan sendiri tanpa suami tahu, boleh. Nah, jadi uang yang disimpan tanpa sepengetahuan suami ini bisa dijadikan kalau mana tahu suatu hari ekonomi keluarga lagi surut gitu. Jadi fungsinya sebenarnya untuk membantu keluarga juga. Membantu keluarga. Makanya aku bilang tadi, niatnya yang diperbaiki dari awal. Iya. Jangan sampai kita nyimpan uang itu, enak kali suami tahu gaji berapa, uang tabunganku berapa, enggak, bukan begitu. Perbaiki niat dari awal. Itu kalau menabung itu memang untuk membantu suatu saat jika suami tidak mampu, atau jika suami lagi kewalahan masalah keuangan. Dan alhamdulillah sekarang suami aku termasuk orang yang fair. Dari awal aku bekerja tidak pernah nanya gajiku berapa. Iya, terus kebutuhan aku apa aja insya Allah dipenuhi, dan kita jadi sadar diri gitu, jangan terlalu banyak menuntut. Iya. Karena jadi suami itu juga nggak gampang kan. Tapi kadang-kadang, masalah pendidikan ini, suami kan nggak begitu familiar kan dengan yang penting masuk sekolah udah gitu kan. Nanti tiba-tiba ada uang ini. Dia tinggal bayar gitu. Jadi bayar, si ibu yang kelola sebenarnya. Iya, jadi harus bilang uang masuk sekolah sekarang aja anak PK
saya baru terima brosur mau masuk TK itu anak 4.300.000. Masuk TK udah 4 jutaan ya. 4.300.000 untuk sekolah yang favorit lah ya di Labuhan Batu ini gitu. Jadi dia pelan-pelan disimpan nih uang yang sedikit tuh ada uang belikan ke emas. Apalagi sekarang di Pegadaian tuh kan seperti yang Ibu Herina jelasin tadi 10.000 aja udah bisa nabung emas, logika nggak? Sebenarnya nggak logika kalau 10.000 bisa nabung emas, tapi dari 10.000 itu kita niatkan 10.000 buat atau kita buat celengan kecil di rumah. Kalau males ke ini ke Pegadaian atau males datang, simpan aja 10.000-nya di tabungan kecil, nanti 1 minggu sekali datang. Baru datang ke Pegadaian. Karena menabung itu nggak mesti besar. Kalau nunggu besar dulu nggak akan nabung ya. Teranggu terus uangnya. Nah jadi berarti Ibu salah satu ibu yang sadar kalau memang pendidikan anak itu memang harus dipersiapkan sedini mungkin gitu ya Bu. Iya. Apalagi punya 3 orang anak yang saat ini mungkin semuanya sudah bersekolah ya Bu. Yang pertama itu kelas 2, yang pertama kelas 4 mau naik kelas 5, yang kedua itu kelas 2 mau naik kelas 3, yang terakhir ini kemarin sempat playgroup, tapi karena pandemi dia sempat 2 tahun playgroup, tapi yang tahun terakhir saya berhentikan karena memang itu kewalahan kan, mamanya kewalahan mau masuk lagi TK lagi, jadi 3 alhamdulillah saya masukkan ya di sekolah yang lumayan favorit lah di Labuhan Batu. Karena nggak semuanya kita bisa handle juga. Kalau pendidikan anak-anak sebagusnya emaknya di rumah juga nggak akan sesabar guru di sekolah gitu kan. Ya, jadi dirasain waktu pandemik ya. Jadi benar-benar kalau yang namanya untuk pendidikan itu kita nggak main-main. Jadi orang tua juga nggak setengah-setengah ya untuk pendidikan anak. Benar-benar yang terbaik semaksimal mungkin orang tua bakalan kasih untuk anak gitu. Nah jadi pelajaran nih untuk kita semua yang saat ini mungkin seperti saya calon ibu gitu kan, walaupun belum ada nih anaknya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan disiapin karena yang namanya nabung itu juga ya sedikit demi sedikit gitu kan. Jadi nanti nggak terasa ketika anaknya mungkin sudah masuk SMA atau sudah kuliah, kita punya nih dana untuk pendidikan anak tersebut gitu. Nah saya lanjut nih pertanyaannya ya Ibu. Nah jadi kan Ibu dari kecil dulu mungkin udah familiar dengan emas karena orang tua juga sudah membiasakan untuk punya emas. Nah, kalau boleh saya tahu nih, saat ini Ibu tabung investasi emasnya itu dalam bentuk emas yang seperti apa tuh? Kalau kita boleh tahu. Kalau dulu ya saya kan seperti yang saya bilang tadi itu ada uang sedikit beli emas setengah gram, perhiasan berarti ya? Iya, perhiasan itu sekali-sekali kan bisa dipakai. Nah, kalau sekarang yang sudah alhamdulillah super sibuk ini gitu kan. Jadi kayaknya semakin banyak pemasukan kita, semakin banyak pula pengeluaran. Kenapa? Karena semakin banyak pengennya, memang begitulah wanita. Jadi kalau sekarang saya sudah mulai nyimpen emas dalam bentuk batangan, karena kalau emas perhiasan itu kalau banyak-banyak juga kesannya gimana ya? Satu ada terkesan ria kalau kita harus pakai yang besar-besar, gitu kan? Juga terancam. Was-was kita pakainya ya. Pakailah seadanya hanya untuk pemanis. Kalau memang ada uang, tabunglah dalam bentuk batangan. Karena saya dan suami punya komitmen untuk banyak-banyak menabung untuk anak-anak. Karena apa? Karena suatu saat nanti saat mereka sudah SMA, saat mereka pengen bilang, "Ma, saya mau kuliahnya ke luar negeri." Jadi nggak ada kata-kata no karena tidak ada biaya. Jadi terlalu kalau saya bilang sih terlalu jauh mikirnya ya. Seorang anak kuliah nanti harus kuliah ke luar negeri gitu. Nggak, kalau sekarang memang bilangnya terlalu jauh, tapi saya memang kepengennya seperti itu. Jadi kita termotivasi untuk nabung uang dalam bentuk emas. Biar kenapa? Biar kalau kita nabung uang dalam bentuk uang, biasanya tuh ada handunya loh. Iya, ada handunya karena kalau kita nabung dalam bentuk uang tuh ada ATM. Ada ATM. Bisa tarik dikit. Pergi nanti ke Medan nge-mall, tarik lagi ya kan, ya udah gitu. Jadi kalau dalam bentuk emas, kita bisa masih bisa menahan selera. Tetap kita ada tabungan dalam bentuk uang yang suatu waktu
kita untuk operasional hidup ya kan. Jadi kalau untuk belajar juga lebih gampang, tapi harus disisihkan dalam bentuk emas batangan. Kalau kita ikutin dalam bentuk perhiasan zaman sekarang, sepertinya di toko emas itu setiap hari ada model baru. Iya benar, nggak akan terikuti. Nggak akan terikuti ya. Kalaupun kita ada uang, sayang juga. Kapan sih kesempatan kalau kita punya emas 3 set, oke lah udah ya kan. Udah bisa buat ganti-ganti lah. Nggak ada yang besar kecil pun jadi. Tapi yang pastinya emas batangan itu lumayan membantu dan orang juga nggak tahu. Karena sebaik-baiknya punya sesuatu harta itu adalah orang nggak tahu. Kenapa? Karena kita manusia ini sangat gampang untuk ria. Iya, nanti ujung-ujungnya juga nggak berkah, gitu kan. Jadi kadang-kadang saya kalau mau bilang tabungan gini, disenyumin aja, nggak perlu orang tahu, tapi kita niatin kalau kita harus menabung dalam bentuk emas batangan. Terus kebetulan kemarin cita-cita juga sama Ibu Herlina, dan cicilan untuk berangkat haji itu bisa dari emas batangan. Iya. Oh, Jaminannya. Nah, jadi saya potong sedikit, menarik nih bagi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita punya emas, cicilan emas di Pegadaian, emasnya itu bukan hanya untuk sebatas untuk aset kita, melainkan bisa untuk ibaratnya tiket untuk kita berangkat haji. Itu gimana Ibu Herlina? Boleh di-sharing-sharing kan? Iya, Kita sharing gitu. Sayang kan. Jadi kalau kita punya tabungan rupiah yang dikonversi dengan emas. Nah, cita-cita dari yang kecil itu ya, dari kecil itu kita nanti kan kita bisa jadi dicetak seperti Ibu Herlina bilang tadi, bisa dicetak jadi emas. Terus kalau kepengen ada kebutuhan mendadak bisa ditarik dari Dicairkan. Nah, kalau sudah banyak bisa digadaikan atau bisa jadikan jaminan untuk berangkat haji. Karena kan kita umat muslim kan memang cita-cita paling tinggi yang paling mulia itu kan bisa berangkat haji, minimal bisa berangkat umroh kan, walaupun sekarang belum bisa ya, tapi kan kita berharap suatu saat kita pernah ke sana gitu. Nah, itu boleh diceritain ke audiens kita Ibu Herlina mengenai produk di Pegadaian tentang haji gitu. Itu gimana Ibu? Jadi kalau mau naik haji itu, kalau kita mau naik haji kan kita harus kasih uang 25 juta, daftarkan uang ke bank gitu, baru kita dapat porsi haji. Iya, benar. Tapi di Pegadaian bisa membantu. Jadi emas yang tadi dinilai ditaksir Pegadaian senilai sekarang ini 1.900.000 udah bisa dapat porsi haji gitu. Jadi emas yang tadi kita punya, kalau misalnya dikonversi ke rupiah itu seharga 1.900.000 bisa langsung dapat porsi haji. Nah, menarik nih gitu. Terus nanti kan itu sisanya berarti kan diangsur tiap bulan gitu kan. Kalau sudah selesai angsurannya haji tadi, emas yang tadi dikembalikan ke nasabahnya. Oh, jadi jadi emasnya itu jadi nggak nganggur di rumah kan, bisa digunain juga. Jadi selain untuk pendidikan anak, bisa juga untuk ibadah. Karena memang salah satu memang impian terbesar umat muslim itu pasti pengen berkunjung ke rumah-rumah yang di Mekah gitu. Nah, jadi mempermudah sekali gitu ya. Jadi hanya dengan emas yang kita punya ini fungsinya sangat banyak gitu. Salah satunya bisa untuk naik haji juga gitu. Nah, jadi berarti Ibu sendiri sudah merasakan manfaat dari emas ya? Alhamdulillah ya, dan alhamdulillah saya memang udah jadi nasabah. Sebenarnya makanya kalau dibilang pengen berangkat haji itu kan jauh lagi nanti, kita entah berapa tahun kemudian. Kalau nunggu ada uang cash baru kita daftar, itu rasanya susah gitu. Jadi ya dimulai dari kecil-kecil. Kebetulan ada fasilitas dari Pegadaian yang kita bisa daftar haji pakai emas, ya udah monggo silakan gitu kan. Jadi toh emasnya juga nggak kepake kan. Kita paling emas pakai cincin 1 atau 2, paling banyak juga pakai ibu-ibu pakai 2 dalam 1 udahan gitu. Ya sisanya itu silakan diinvestasikan karena emas itu nilainya flat dan bakalan terus naik gitu kan, dalam apa gitu jangka panjang dia pasti naik, jarang turun. Kalaupun turun dikit nanti bulan-bulan naik lagi gitu. Ya kayak seperti yang cerita-cerita emak-emak zaman dulu gitu kan.
kalau dulu kan bank juga jarang dan belum familiar dengan bank. Mama zaman dulu kan nabungnya emas, beli cincin satu kecil, terus besok beli cincin lagi satu kecil, udah 3 cincin kecil, pergi ke toko emas, gabung jadi besar. Nah sekarang itu kan masih cincin kecil, berarti sekitar 800 ribuan lah ya. Kalau sekarang ada pegadaian yang ngasih fasilitas cuma 10.000 bisa beli emas, harusnya para ibu-ibu itu nggak ada lagi cerita nggak punya uang, nggak punya emas gitu. Karena dari belanja aja, belanja bulanan itu disisihkan gitu. Pandai-pandailah menyisihkan uang tanpa pengetahuan suami. Tapi niatkan dari hati itu untuk membantu suami supaya apa? Supaya berkah. Karena apapun yang kita lakukan wanita ini sebagai istri, karena harus ada ridho dari suami. Gitu. Karena sia-sia juga kalau kita nabung niatnya jelek itu nanti hasilnya jelek. Uangnya juga nggak akan dekat. Uangnya dia habis-habis gitu aja. Karena nanti udah terkumpul nih, udah ada 5 juta. Udahlah pergi shopping, pergi beli ini kan uangnya habis. Kan. Tapi kalau niatnya pengen susah nanti bantu kalau suami nggak ada uang. Dan itu pernah kejadian, benar. Pernah kejadian saat masa-masa sulit dulu, suami sampai nangis harus nangis lah ya, tanda kutip lah ya, sampai sedih gitu harus bayar sesuatu. Deadline-nya hari ini kita nggak punya apa-apa, tapi ya alhamdulillah aku punya uang sekian loh. Jadi kita bisa bantu suami dan dia merasa oh berarti selama ini dikasih uang belanja itu pun nggak dihabisin sia-sia gitu. Nah, jadi menarik nih ya. Jadi kita udah hampir 1 jam nih sharing-sharingnya. Saya ingin mengingatkan sama Bapak Ibu para audiens kita. Mana tahu nih Bapak Ibu ada yang pengen ditanyakan sama narasumber kita di sini, monggo boleh bertanya. Bisa melalui kolom chat. Ntar di akhir acara kita baca ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi ini kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih. Ibu-ibu di sini kan masing-masing udah punya anak gitu, dan sekarang juga anaknya sudah mulai bersekolah, apalagi pada saat ini kan lagi pandemi gitu. Nah, jadi cara ibu-ibu ini untuk otomatis kalau menurut saya nih, kan di luar sana nggak semua orang punya gadget, nggak punya fasilitas untuk belajar gitu. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang ada di sini tuh gimana nih untuk caranya untuk menghandle agar anak ini tetap bisa belajar meskipun saat ini sedang pandemi. Monggo siapa dulu mau menjawab boleh silakan. Bu Herna dulu yang satu pasti simpel jawabannya ya kan. Kalau udah 3 ada ribet. Kebetulan kan sekolahnya sekarang kan online. Jadi kan harus ada paling nggak handphone kan. Mau nggak mau karena kita juga kalau kasihkan handphone ke anak kayak kita pakai apa gitu kan, soalnya kita juga kerja harus pakai handphone kan, ya mau nggak mau harus beli handphone baru, dan butuh dana lagi gitu. Jadi kan memang kalau handphonenya kita kasih ke anak, sebenarnya kan sebenarnya anak-anak kalau kecil nggak usah punya handphone, tapi karena zaman sekarang nggak bisa gitu kan. Kalau handphone kita kasih, kita kerjanya pakai handphone, mau nggak mau ya harus dibeliin handphone dan ya belajar pakai handphone. Nah, jadi salah satu alat yang saat ini digunakan untuk belajar itu handphone. Untuk beli handphone kita harus punya uang. Jadi balik lagi sebenarnya memang kita kan nggak ada yang tahu ya. Ternyata 2 tahun belakangan ini terjadi pandemi. Jadi kalau misalnya kita udah ada dana untuk pendidikan anak, artinya kalau untuk beli handphone untuk dia belajar, menurut saya nggak terlalu jadi masalah kayak Bu. Ya mau nggak mau harus keadaannya seperti itu gitu kan. Ya kalau misalnya itu kita dari sebelumnya juga nabung, jadi pas mau beli handphone juga udah ada tabungannya gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita memang nggak ada kepikiran untuk nabung, kita harus nabung dulu baru beli handphone lagi gitu. Jadi atau dulu gitu. Gade dulu. Jadi anaknya juga belajar tertunda ya. Daripada kita ngutang sama tetangga atau sama teman, kan kita dapat hiasan gade aja gitu kan. Enggak apa ya, orang juga nggak tahu kita punya utang gitu kan. Dan aman juga barang kita. Kadang-kadang kan ada yang pinjam sama teman terus udah pakai dulu belangku, pinjam uangmu, kan nggak zamannya lagi sekarang kan gitu. Dan juga nggak enak kan kalau misalnya
pinjam ke temen bisa diceritain lah apa Ya di depan kita iya dikasih tapi malah diceritain itu banyak kali utang lumayan gitu. kalau dikasih ini kan ada dikasih tapi ceritain Udah tidak nggak dikasih. Ini udah ada audiens yang nanya. Jadi saya ada informasi untuk audiens yang bertanya. Boleh bertanya seputar tema kita hari ini tentang pendidikan sang buah hati, baik itu kepada Ibu Herlina boleh, kepada Ibu Camelia boleh. Dan bagi para audiens yang bertanya, kita ada hadiah menarik nih. Ada hadiahnya gitu. Gimana operator? Udah ada audiens yang bertanya? Belum ada. Oke, sepertinya audiensnya nyimak nih. Jadi clear semua gitu, mungkin nggak ada yang mau ditanyain. Nah jadi nggak terasa nih Ibu-Ibu, kita udah hampir 1 jam webinarnya gitu. Dan sebelum kita menutup acara hari ini, boleh nih masing-masing berbagi tips atau mungkin saran dan harapan dari Ibu-Ibu untuk para audiens kita yang mengikuti acara webinar kita pada hari ini. Nah, kalau dari saya tetap ya, jangan lupa kayak menabung sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit gitu kan. Mulailah menabung, kalau ibu rumah tangga kayaknya bagusan tabungan emas, karena tabungan emas itu kan fleksibel ya. Kalau misalnya yang harus angsuran itu kan memang harus ada pemasukannya setiap bulan gitu, karena itu tidak boleh terlambat. Kalau tabungan emas, fleksibel, sisa belanja bisa dimasukin. Jadi kita menabungnya dari mulai sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit karena anak adalah yang paling berharga buat kita, apalagi buat seorang ibu ya. Kayak setiap ibu pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi jangan sampai pas cita-cita anak gitu kan nggak tercapai gara-gara kitanya nggak belum siap gitu, kitanya nggak bisa gitu. Jadi setidaknya kan kita berusaha ya untuk mencapaikan apa cita-cita anak kita. Jadi sebenarnya menjadi seorang ibu itu bukan tentang bagaimana kita ke anak, tapi memang benar-benar apapun kita lakuin untuk anak gitu ya. Jadi jangan itu yang memang maksudnya yang kemauan itu yang benar-benar yang bagus di jalannya ya, jangan yang enggak gitu maksudnya. Jadi kan kasihan kalau misalkan anaknya benar-benar pengen sekolah tapi ternyata karena alasan kita nggak punya uang akhirnya nggak kesampaian gitu kan. Ya, oke. Nah, itu dari Ibu Herlina. Kalau dari Ibu Sandari gimana? Tips buat para ibu-ibu yang mungkin saya mulai dari bawah lah ya gitu kan, yang penghasilan kita masih pas-pasan atau penghasilan kita masih sedikit, belum bisa untuk membeli emas dalam bentuk batangan, itu mulailah dengan tabungan emas gitu. Tabungan emas yang dari 10.000 yang dikatakan sama Ibu Herlina gitu dari Pegadaian itu sangat membantu sekali. Biasakan menyisihkan uang belanja itu sedikit dan rutin gitu. Sedikit dan tidak rutin itu juga akan kewalahan gitu, sedikit dan rutin. Nah, seperti ini saya berbicara bukan karena iklan ya, karena saya sudah menikmati fungsinya gitu. Manfaatnya juga banyak. Seperti tabungan emas ini bisa digadaikan loh. Dari mana biasanya kan berbentuk barang gitu yang bisa digadaikan. Kalau tabungan emas ini bisa digadaikan. Jadi sedikit-sedikit harus dikumpulin. Apalagi mama zaman sekarang itu mudah sekali mencari uang sebenarnya gitu, mudah mencari uang dari bisnis kecilnya, dimulai dari bisnis kecil, atau mungkin yang punya bisnis kecil sekarang pengen punya impian dengan bisnis besar tapi kekurangan modal. Nah, biasakan untuk menabung dari hasil bisnis kecil itu dalam bentuk tabungan yang kalau bisa jarang diambil gitu. Nah, makanya dikonversikanlah dalam bentuk emas. Tapi suatu waktu nanti memang butuh sekali untuk pengembangan bisnisnya, silakan ambil gitu. Karena apalagi kita mencari uang itu kan tujuan utamanya buat anak-anak gitu. Karena investasi terbesar dalam hidup ini adalah anak. Dan investasi terbesar itu anak yang sukses gitu kan. Insya Allahnya kalau kita berharap semua insya Allahnya sukses dunia akhirat gitu. Karena dengan doa dan usaha kita
kita bisa membentuk anak-anak untuk menjadi apa yang kita inginkan dan apa yang mereka cita-citakan. Jangan sampai dana itu menghambat kesuksesan mereka nantinya. Biarlah mamanya yang jadi repot di awal, biarlah orang tuanya yang susah, asalkan jangan anaknya yang susah gitu. Karena anak-anak itu harus lebih hebat dari orang tuanya. Luar biasa. Wonder Woman ya Ibu hari ini hadir di sini ya. Nah, sepertinya di kolom chat ada beberapa pertanyaan nih udah dikirimkan operator kepada saya. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Fatmawati Lubis. Pertanyaannya, izin bertanya Kakak, saya tertarik buat tabungan emas untuk anak saya. Gimana caranya Kak? Boleh dijawab Ibu Herlina? Caranya bisa datang ke Pegadaian terdekat dengan itu tadi membawa KTP dan uang 50.000. Tapi kebetulan ini memang kita ada diskon 10.000. Iya, diskon 10.000. Jadi si ibunya cukup membawa 40.000 aja dan KTP. Tapi kalau ibunya belum sempat untuk ke Pegadaian, pakai Pegadaian digital juga melalui aplikasi juga bisa. Oke, udah terjawab ya Ibu Fatma. Dan ini ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Kursumawati. Pertanyaannya, saya mau bertanya, saya kan sudah punya tabungan emas dan juga ada ambil cicilan emas. Nah, apakah ada perbedaan dengan tabungan emas yang di tabungan untuk buah hati seperti tema saat ini dengan yang sudah saya miliki? Nah, jadi ini pertanyaannya, dia udah punya tabungan emas dan udah punya cicilan, apa perbedaannya dengan tabungan emas dan cicilan emas yang kita bahas hari ini? Sebenarnya nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaan. Cuman kebetulan si ibunya ada duluan start nih, gitu kan. Perbedaannya yang dipunya Ibu Kusmawati sama sekarang tuh nggak ada bedanya, sama aja. Berarti sama Ibu? Aja. Cuman kebetulan untuk hari ini siapa yang memang pemula kita kasih diskon gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya berencana untuk menyicil emas yang tadi logam mulia, kita ada cashback sebesar 30.000 per gram. Kalau untuk buka tabungan tadi, dia ada diskon pembukaan sebesar 10.000. Mungkin saya boleh tambahkan. Boleh, silakan. Mungkin kalau kita yang orang awam gitu ya, yang bukan di perusahaan pegadaian, mungkin tadi mindsetnya sama. Mungkin pertanyaannya begini, itu tabungan pendidikan seperti yang di bank-bank lain itu atau bukan ya? Saya juga boleh mikirnya gitu. Karena kalau di bank ada di beberapa bank lain atau di bank pada umumnya itu tabungan pendidikan ada, itu kan ada khusus tabungan pendidikan. Tapi di Pegadaian kita di sini menikmati tabungan itu tergantung mindsetnya kita mau seperti apa. Yang kita niatkan karena seni pembahasannya tentang pendidikan anak, ya tabungan yang kita miliki di Pegadaian itu bisa dipergunakan untuk tabungan pendidikan anak gitu. Jadi kalau misalnya itu untuk tabungan saya ini untuk dijadikan modal bisnis kemudian boleh juga gitu kan. Jadi karena memang sistemnya di Pegadaian ini kayaknya lebih luas ya, gitu, lebih luas. Jadi tabungan yang ada sekarang boleh kita menikmati untuk bisnis, untuk tabungan masa depan atau untuk pendidikan. Boleh. Tidak ada khusus untuk tabungan pendidikan anak, begitu kira-kira ya. Jadi tergantung kita kebutuhannya apa. Kita punya tabungan, suatu saat tabungannya mungkin untuk pendidikan bisa, untuk naik haji bisa, untuk modal bisnis juga bisa. Jadi tergantung kitanya. Jadi gitu. kalau Bu Kusmawati udah niatkan dari pertama itu tabungan buat anak, ya nggak apa-apa gitu. Memang tabungannya tuh boleh untuk apa aja gitu. Bukan harus ada khususnya. Gitu. Karena mungkin mereka mikirnya gini, kalau tabungan pendidikan itu umumnya kan nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil dalam masa tenggang waktu sekian tahun. Atau ada pun yang diambil, ada yang bisa diambil terus, tetapi untuk jangka waktu berapa dan nominal berapa persen yang bisa diambil, ada ketentuan yang mengiringinya gitu. Ya, boleh untuk semua. Boleh, semua kebutuhan ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Fitriani Siregar. Izin bertanya, Bu, apakah investasi emas perlu modal yang sangat besar? Terima kasih. Itu gimana, Bu? Kalau kita pengen investasi emas, kita harus punya modal besar nggak? Ya, itu tadi kalau misalnya pengen punya investasi itu kan kayak nabung ya. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan emas kan
kan berinvest sedikit demi sedikit gitu ya, 10.000 juga udah bisa invest gitu. Nggak harus punya apa dulu baru kita berinvestasi, nggak harus dari 10.000 juga udah bisa gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita investasi misalnya tanah, artinya kita harus punya sejumlah uang untuk berikan ke di tanah, baru gitu kita kan. punya investasinya tanah. Nah kalau emas, kalau misalnya kita memang kita punya pemasukan tiap bulan, punya gaji tiap bulan, kita boleh invest emas yang tadi cicilan, seperti yang dijelas Ibu Herlina. Tapi kalau misalnya tergantung kita dan dulu. Jadi kalau bisa dari 1 gram, 2 gram sampai berapa kilo gitu, tergantung kekuatan kita gitu kalau mau berinvest. Tapi kalau misalnya nggak ada yang harus per bulan harus dibayar wajib gitu, kita nggak ada ya memulailah dengan tabungan emas gitu. Jadi tabungan emas tuh versi slow responnya. Kalau yang ini kan cicilan emas versi fast responnya kan. Jadi kalau semakin pengen semakin banyak investasinya, masuklah di cicilan emas gitu. Tapi dengan nominal yang ditentukan dari awal. Tergantung kekuatan kita sendiri. Oke. Dimulai aja kalau saya pribadi, saya rasa mulai aja dari tabungan emas. Nanti kalau udah merasakan manfaat tabungan emas kan bisa pindah. Iya, Bisa dipindahin gitu kan. Jadi nggak ada beban, karena apalagi kita ibu rumah tangga kan sebenarnya kan nggak ada pemasukan rutin kan, kecuali dari suami yang ngasih rutin gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan bukan pemasukan rutin, itu untuk pengeluaran rutin. Jadi dimulai dari tabungan emas yang kecil, nanti udah banyak bisa dipindahin ke cicilan emas gitu. Kalau menurut saya pribadi sih begitu. Nah, udah terjawab ya Ibu. Ini ada pertanyaan lagi dan sepertinya banyak nih audiens kita ini cukup antusias. Nah, ini mungkin ada yang udah mencoba kode promonya Ibu Herlina. Ini dari Ibu Frida Nababan. Izin Bu mau bertanya, saya sudah punya tabungan emas. Saya mau menabung lewat aplikasi Pegadaian, tapi kode promo yang disertakan hanya Rp750. Sementara tadi saya dengar ada disebut 10.000 dan 30.000. Mohon petunjuk penjelasannya Ibu. Mungkin kalau untuk kalau misalnya yang 10.000 itu bukan tabungan emas yang pertama ya. Nah, bukan top up. Gitu. Nah ini Ibu ini dia top up tapi cuma Rp750 dapat promonya. Sementara tadi dia dengar ada yang 10.000, ada yang 30.000. Gitu. Kalau 10.000 dia buka tabungan emas yang baru. Ya, artinya dia belum punya tabungan, dia punya tabungan. Itu yang 10.000. 10.000. Kalau yang 30.000 per gram beli cicilan, itu yang flat gitu. Jadi bukan yang top up. Bukan yang tabungan ya, gitu. Bukan. Jadi beda. Khusus untuk nasabah baru berarti ya. Nasabah baru. Gitu. Jadi ini Ibu Frida. Jadi kalau top up itu tergantung berapa gramnya. Jadi gini, ini Ibu Frida ini pakai tadi kode promo, cuma dapat potongan itu Rp750. Nah itu Ibu nanti pakai kode promo itu rencana nabung, karena Ibu itu top up tabungan, bukan buka tabungan. Kalau yang tadi dapat 10.000, kalau Ibu buka tabungan di awal. Nah kalau yang 30.000, misalnya Ibu mau ngambil mulia yang 5 gram. Nah 5 gram ini dikali 30.000, potongannya 150.000. Nah itu khusus untuk yang beli angsuran seperti itu Ibu Frida. Jadi jangan salah memasukkan kode promonya gitu. Mungkin Bu Frida nanti boleh dicoba lagi ya. Boleh. Supaya lebih jelas, kayaknya ibunya salah untuk masukkan kode promonya. Karena Ibu yang top up ya Bu, bukan yang buka tabungan atau yang cicil emas. Oke, ini ada beberapa pertanyaan tadi, dan kita bacain dan kita jawab. Tapi berhubung juga waktu kita terbatas, kita nggak bisa jawab semua pertanyaan Bapak Ibu yang hadir webinar pada hari ini. Tapi jangan sedih, karena setelah acara ini pun kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pengen ditanyain, itu boleh tanya langsung ke outlet Pegadaian terdekat atau boleh langsung menghubungi salah satu pegawai Pegadaian yang Ibu kenal. Nah, jadi saya juga ingin menginformasikan bagi ibu-ibu yang tadi yang udah bertanya di kolom chat, kita ada hadiah menarik. Jadi ibu-ibu yang sudah bertanya tadi itu mengetik di kolom chat itu dengan format nama, nomor handphone,
dan tadi pertanyaannya. Jadi supaya panitia bisa mengirimkan hadiahnya. Nanti di akhir acara Hadiahnya apa Mbak Nurul? hadiahnya yang pasti hadiah menarik udah disiapkan sama panitia gitu. Nanti Jadi, hadiah apa? nah, jadi bagi ibu-ibu yang tadi sudah bertanya di kolom chat supaya hadiahnya nyampe, ibu-ibu chat lagi di kolom chat dengan formatnya itu nama, nomor handphone, dan pertanyaan. Nah, baik, jadi karena juga waktu kita juga sudah sangat mepet gitu ya, karena ternyata ngobrolnya terlalu asyik nih gitu kan, dan audiensnya juga antusias gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi harapan saya mungkin setelah dari acara ini kita tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa sharing-sharing lah tentang berbagi ilmu juga. Kalau hari ini tentang buah hati, mungkin kedepannya tentang usaha atau dan yang lainnya gitu. Nah, jadi sebelum saya menutup acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya yang hari ini sengaja khusus diundang untuk sharing-sharing di webinar Pendidikan Pasti untuk Sang Buah Hati. Terima kasih Ibu-Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah sharing-sharing dengan kita semua. Semoga ilmu yang sudah tadi di-sharingkan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu seluruh audiens yang juga sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita belajar di sini, mendengarkan sharing-sharing langsung dari para ibu-ibu yang hebat di sini. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada seluruh audiens. Dan saya mengingatkan kembali, untuk seluruh audiens yang sudah join pada webinar ini, Anda berkesempatan untuk mendapatkan promo-promo menarik yang saat ini diadakan oleh Pegadaian. Salah satu promonya untuk buka tabungan emas itu ada potongan sebesar 10.000 dengan kode promo rencana emas. Kemudian ada potongan untuk top up tabungan emas dengan masukkan kode promo rencana nabung. Kemudian ada juga promo untuk yang menyicil emas, masukkan kode promo rencana mulia, dan ada juga yang untuk promo gadai tabungan emas dengan kode promo rencana gadai. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk membeli logo mulia secara cicilan di PT Pegadaian, mulai hari ini tanggal 9 sampai nanti tanggal 15 Juni, Anda berkesempatan untuk mendapatkan promo sebesar cashback Rp30.000 per gramnya. Jadi benar-benar dimanfaatin promonya. Tadi udah dengar sharing-sharing dari ibu-ibu yang hebat di sini, udah mungkin setelah acara ini udah tahu apa yang harus mau dilakuin untuk pendidikan anaknya gitu. Nah, jadi saya mohon undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ada kekurangan saya selama membawa acara. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.